آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertemuan yang lalu kita tengah membahas bagaimana perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dalam menyebarkan daripada agama Islam ini. Artinya tidak serta-merta Islam itu menyebar tanpa ada yang namanya perjuangan. Dan banyak daripada perjuangan yang telah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terus membahas untuk beberapa daripada waktu ke depan tentang perjuangan Nabi, tentang kesulitan yang didapati oleh Rasulullah dan mereka para sahabat Nabi besar Muhammad SAW, supaya kita itu bisa mengambil hikmah bahwa di dalam memegang daripada agama ini memang sulit, tidaklah semudah daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman orang itu memegang agama itu seperti orang memegang bara api, panas, dan sulit untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita bisa untuk mendengar bagaimana perjuangan Nabi dan bagaimana kesulitan Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah sebuah hal yang biasa. Maka itu adalah kecil di pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu adalah pernah suatu saat Nabi besar Muhammad SAW itu tawaf di Ka'bah, dibarengi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sama dengan Sayyidina Abu Bakar berdua. Nah, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan melihat mereka berdua akan melaksanakan tawaf, beliau mengikuti dari kejauhan. Nah, subhanallah, ketika mereka melaksanakan tawaf, di situ ada 3 orang tengah duduk santai di Hijr Ismail. 3 orang tersebut adalah Abu Jahal, Hakim bin Hisham, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan yang ketiga Uqbah bin Abi Mu'ayth.
Nah, mereka melihat Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq jalan berdua tawaf. Kemudian mereka tiba-tiba ketika lewat di depan mereka Nabi besar Muhammad saat melewati Hajar Aswad dan melewati mereka di tempat Hijr Ismail, ya, tiga orang ini langsung mendekat kepada Rasulullah SAW, kemudian mencela daripada Nabi besar Muhammad SAW, dihina-hina. Ya. Aku melihat hal tersebut, aku lihat wajah Nabi berubah karena dihina oleh tiga orang ini tadi. Akhirnya aku masuk di tengah-tengah daripada mereka, yakni Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Sehingga aku bertiga tawaf bersama dengan Rasulullah SAW untuk supaya membuat Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aid, mereka itu gentar melihat, ya, ibarat 3 lawan 3 gitu. Apalagi memang, ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau itu, ya, termasuk daripada yang disegani di antara mereka daripada orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melewati putaran yang pertama, lewat lagi sampai putaran yang kedua. Putaran yang kedua dihina-hina lagi sama Abu Jahal. Di antara apa yang dihina atau yang dikatakan oleh Abu Jahal, dia mengatakan, wallahi ya Muhammad, la nusalihuka ma balla bahru safa wa anta tanha an na'budu ma kana ya'budu Allah. Demi Allah wahai Muhammad, selagi lautan yang ada di Sufa tersebut itu belum kering, ya, aku tidak akan damai dengan kamu, karena engkau telah melarang kami untuk beribadah atau menyembah daripada apa yang telah disembah oleh kakek dan nenek moyang kita. Rasulullah tidak menghiraukan, tapi Rasulullah kelihatan dari wajahnya, Nabi Muhammad kelihatan wajahnya marah. Sampai, ya, akhirnya putaran ketiga lewat, tidak dihiraukan oleh Nabi. Begitu putaran yang keempat, modelnya gak direken oleh Rasulullah, ngambil, kurang ajar. Ngomel-ngomel gak di rumah. Makanya ngomel itu tinggal enggak. Aja dibalas ngomel. Ya, nek sampean balas ngomel dadi. Nggih. Nanti nek sampean bojoe sampean ngomel, ya wis tinggalan ae. Aja bojo sampean ngomel sampean melok oh dadi. Tukaran, pegat wis gak ngerasa. Nanti nek bojoe ngomel antara dua, ya, kalau duit sak gepok, karena jas mandek mesti. Iki lho kayak belanja, mandek. Pendak kayak ono kalau emas gitu. Nah, kalau emas ngene mandek. Nek gak duwe wis tinggal nang dirasa. Iya, 3.000 bondo. Ada kalau marah, orang kalau marah itu memang kalau dibiarkan, nggak dipedulikan, dia tambah marah. Artinya dia marah-marah tapi nggak didengarkan. Marah itu. 3 kali Abu Jahal marah-marah nggak dihiraukan oleh Rasulullah SAW. Begitu putaran yang keempat, tiba-tiba mereka itu tadi lompat, ingin untuk mencekik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya Abu Jahal tersebut itu aku dorong. Sehingga antara aku dengan Abu Jahal, kata Utsman bin Affan, terjadi perseteruan. Abu Bakar memegang Umayyah bin Khalaf. Lem. Sedang Abu Bakar kurus. Ya. Awal-awal pegang geblak, gemuk deh. Nah, sedangkan Rasulullah SAW, ya, itu
berseteru dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Uqbah bin Abi Mu'aid. Sampai akhirnya antara tiga orang tersebut itu ya terjadi dorong-dorongan di antara daripada mereka. Ya. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bi'sal qaumu antum li nabiyyikum." Sungguh kalian itu adalah kaum yang paling buruk kepada nabinya. Ya. Kemudian Rasulullah mendoakan daripada mereka. Dari tiga orang itu. Rasulullah doakan mereka, ya, mudah-mudahan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan daripada kebinasaan. Begitu mendengar suara Nabi, gemeter mereka. Artinya Rasulullah mengeluarkan kata-kata, takut mereka, berhenti. Karena mereka tahu Rasulullah ini kalau mengucap sesuatu, ya pasti itu tadi akan kejadian. Akhirnya ditinggal oleh Nabi tiga orang ini sampai Rasulullah SAW ke rumahnya diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu masuk, tidak lama berselang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman nunggu di depan rumah Nabi. Keluarlah Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, dua orang ini, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abu Bakar, "Qal absyiru." Ya, kalian bersenanglah karena kalian mendapat kabar gembira. Ya. Fa innallaha azza wa jalla mudhiru dinih wa mutammimu kalimatih wa nasiru nabiyyih. Inna haula'i alladhina tarawna mimma yadhbahu Allahu ala aydikum ajila. Hai segenap ya Abu Bakar, wahai Utsman, ya bergembiralah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, memberikan kabar kepadaku bahwa Allah nanti akan menampakkan daripada agama ini. Allah akan sempurnakan daripada agama ini. Ya, Allah akan menolong nabinya. Dan mereka orang-orang ini tadi, tiga orang ini Allah telah menjanjikan bahwa mereka nantinya akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan-tangan kalian. Nanti kalian yang akan membunuh daripada mereka dalam waktu singkat, tidak dalam waktu yang lama. Kalau itu memang kejadian ya terjadi di tahun yang keempat atau yang kelima, berarti tidak sampai daripada 10 tahun mereka semuanya ini tadi terbunuh di dalam peperangan Badar. Ya. Oleh karena itu dan Rasulullah SAW itu termasuk optimisme yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu ya, mempunyai sifat optimis. Artinya tenang, sebentar lagi kita menang. Tapi memang mereka para nabi dan para rasul itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan daripada pertolongan. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Nusirtu birrabbi min masirati 500 am." Kata Nabi, saya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu pertolongan, yaitu musuh saya dari jarak 500 tahun itu sudah takut menghadapi saya. Jarak 500 tahun itu kira-kira sampai ribuan kilo, bahkan ya sampai puluhan ribu kilometer. Tapi di sini kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dalam menampakkan ini agama juga dihadang oleh mereka orang-orang kafir. Dan alhamdulillah saat ini kita nggak ada yang menghadang. Kita mau sholat nggak ada yang hadang. Kita mau untuk iktikaf di masjid nggak ada yang hadang. Kita mau datang pengajian tidak ada yang menghadang. Yang menghadang kita cuma satu. Ya, siapa? Diri kita sendiri. Artinya kita tidak melaksanakan daripada ibadah-ibadah tersebut, kecuali yang mencegah itu adalah
Dari kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Entah malas, entah hal-hal ya. Kadang-kadang kerjaan dan berbagai macam itu cuma sekedar alasan saja. Ya. Itu cuma sekedar alasan. Bahkan dalam periwayatan ya, dikatakan bahwa ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bisa selamat dari 3 orang tadi karena Sayyidina Abu Bakar marah dan dia berkata kepada 3 orang tersebut ya, dia berkata dengan lantang, dan itu disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran dalam surat Ghafir. Abu Bakar dia berkata dengan teriak, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum?" Apakah kalian akan membunuh orang yang dia berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, dan dia datang dengan bukti Artinya datang itu ya, kalian kalau mau ingin untuk mengalahkan Nabi, datangkan bukti. Nggak usah pakai tangan, nggak usah pakai tangan, nggak usah pakai mukul, nggak usah pakai mencela. Yuk debat. Nggak usah pakai membunuh atau keinginan membunuh. Kalau memang dia itu adalah gak benar ya, kalian akan bisa untuk mengalahkan hujahnya. Tapi kalau dia benar, nggak akan bisa kalian untuk mengalahkan hujah. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Bahkan dalam sebuah periwayatan ya, bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tersebut ya, melihat Uqbah bin Abi Mu'aid itu menjatuhkan Rasulullah, kemudian ya, kepalanya Nabi Muhammad SAW itu diinjak oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Jatuh Nabi, dijatuhkan. Dalam periwayatan Nabi Muhammad SAW itu sholat dan kakinya itu dijatuhkan atau diinjakkan kepada kepala Rasulullah SAW. Ini oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Saat itu Sayyidina Abu Bakar langsung menerkam daripada Uqbah, kemudian berkata, "Ataqtuluna rajulan?" Ya, kalian akan membunuh daripada seorang lelaki an yaqula rabbi Allah ya wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ini adalah salah satu di antara, bahkan ada sebuah periwayatan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini membela daripada Rasulullah dari mulai permulaan daripada agama Islam. Ya. Pernah Sayyidina Abu Bakar itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, ayo kita ini keluar dan kita tampakkan ini agama." Saat itu jumlah daripada mereka kaum muslimin sekitar ya 38 orang, laki-laki ya, yang laki-laki 38, ya nggak sampai 40 lah. Sayyidina Abu Bakar mengajak kepada Rasulullah, yuk kita keluar bareng-bareng, kita ke Ka'bah, kita tunjukkan kepada orang-orang Quraisy tentang agama kita. Saat itu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ya, kita ini masih sedikit, ya, jadi nggak usah lah kita keluar di sana, nanti akhirnya kita dipukuli." Tapi Sayyidina Abu Bakar terus meminta kepada Rasulullah SAW, sampai akhirnya Nabi besar Muhammad SAW ya keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka para sahabat Nabi itu base campnya tersebut adalah di Darul Arqam. Jumlah mereka 38. Saya anyar-anyar ini perjuangan belum mereka sholat di sana ya, mereka belajar Al-Quran di sana, semuanya ini.
keluarlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada di depan daripada masjid, saat itu kumpul mereka orang-orang Quraisy di tempat mereka biasa nongkrong, Darun Nadwa. Saat ada di sana melihat Rasulullah dengan 38. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berdiri dan Sayyidina Abu Bakar khutbah, jadi ceramah. Rasulullah duduk dan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah khutbah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di awal-awal daripada Islam. Jadi khutbah pertama itu adalah khutbah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini Sayyidina Abu Bakar itu terkenal berani. Masih wongi kurus tapi itu yang ngajak kepada Rasulullah SAW. Ngajak terus kepada Rasulullah SAW untuk keluar. Sampai khutbah, akhirnya orang-orang musyrikun melihat hal itu, keluar semua dari gedung MPR mereka itu. Gedung MPR, DPR apa MPR? Itu gedungnya musyrik itu, Darun Nadwa. Yang orang-orang DPR apa MPR? Sing tepak sing ini. Sing gak tepak sing ini. DPR apa MPR? Apa luru-luru nih? Mereka keluar melihat kaum muslimin banyak dan Sayyidina Abu Bakar berdiri khutbah. Melihat hal itu ya, Abu Bakar dia itu tadi ceramah, ditarik oleh mereka, diinjak-injak kepalanya, dipukuli Abu Bakar Siddiq ya. Bahkan ada Utbah bin Rabi'ah, dia keluarkan sandalnya, kemudian dijadikan satu, biar sandalnya tutup sandal gabus ini, namanya sandal kulit tebel lumayan, kayak notok itu ya lumayan. Jadikan satu, dipukuli pakai oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar dipukuli, laporlah satu orang kepada kabilah ya, kabilahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengadu kepada mereka, yaitu adalah kabilah Banu Taim. Taim, Sayyidina Abu Bakar itu Taim. Satu orang lari ke tempatnya Bani Taim, lari ke sana ngabar Bani Taim ya, ente punya orang ini dipukuli sama Utbah bin Rabi'ah, dipukuli sama orang Quraisy. Datanglah Bani Taim, gerombolan mereka datang. Begitu mereka datang ya, melihat sudah Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah pingsan ya, dan wajahnya berlumuran darah sampai tidak terlihat, hidungnya itu tidak terlihat, wajahnya itu darah tok ya. Diboponglah Sayyidina Abu Bakar ya, bubar itu semuanya itu. Jadi bubar, Rasulullah SAW bubar, apa semuanya bubar. Sayyidina Abu Bakar dibawa ke rumahnya dalam wajah yang berdarah-darah sampai tidak terlihat daripada wajahnya tersebut. Sampai dimasukkan ke dalam rumah, akhirnya Banu Taim tersebut itu marah. Mereka berkata, hati-hati itu ya, Utbah bin Rabi'ah, kalau sampai Abu Bakar ini tadi ada apa-apa atau sampai dia mati, maka kita akan minta pembalasan daripada Utbah bin Rabi'ah, kita akan bunuh dia. Cerai ya. Sayyidina Abu Bakar memang kaya dan terhormat, dan saat itu adalah orang yang dijadikan sebagai rujukan daripada mereka Banu Taim. Sehingga ketika jatuh berdarah-darah, pingsan, dibawa ke rumahnya, mereka pun berkata, kalau terjadi sesuatu kepada Abu Bakar
Gantinya adalah Utbah bin Rabi'ah yang memukuli pakai sandal itu. Subhanallah. Ketika masuk ke dalam rumah, dibersihkan wajahnya, pingsan. Kena Abu Bakar. Pingsan. Yang saat itu berada di depan beliau ada ayahnya dan ada ibu. Ayahnya bernama Abu Quhafah. Sedang Bakar itu ayahnya Abu Quhafah. Dan ibunya yang ada di depannya. Abu Quhafah itu mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk berbicara. Tapi karena pingsan, beliau tidak bisa jawab. Sampai sekitar jam 2, jam 3 siang. Orang-orang baru pada pulang, baru Sayyidina Abu Bakar itu sadar dari pingsannya. Begitu sadar Sayyidina Abu Bakar, ini keluarganya, Abu Quhafah, ada ibunya dan beberapa di antara dari para keluarganya. Pertama kali beliau membuka matanya, yang ditanyakan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Dan mafa'ala Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan daripada Rasulullah SAW? Mereka berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Kamu gimana? Kamu gimana? Sayyidina Abu Bakar selalu mengatakan, bagaimana keadaan Rasul? Jadi nggak memikirkan dirinya. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu cintanya luar biasa kepada bahkan berdarah-darah. Keluarganya bingung memikirkan dia, tapi beliau memikirkan daripada Rasulullah SAW. Kemudian ibunya menjawab, kata si ibu, wallahi ma li ilmun bi sahibik. Kali Abu Bakar, demi Allah, saya nggak tahu bagaimana keadaan teman Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata, "Qal ya ummah, wahai ibu, tolong Anda berangkat ke rumah Ummu Jamil bintul Khattab." Saudaranya Sayyidina Umar. Ummu Jamil bintul Khattab. Engkau berangkat ke sana dan tanyakan kepadanya bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Jadi Ummu Jamil itu sudah masuk Islam. Tolong Bu berangkat ke sana, tanyakan bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Akhirnya si ibu berangkat ke rumahnya Ummu Jamil. Begitu dia di sana, nah Ummu Jamil ini masuk Islam, tapi nggak ada yang tahu, dia menyembunyikan keislaman. Sehingga ketika sampai ke rumahnya Ummu Jamil, si ibu berkata dan bertanya, anak punya anak Abu Bakar menanyakan tentang temannya yang bernama Muhammad. Bagaimana keadaan Muhammad? Nah, karena Ummu Jamil ini tadi takut, takut nanti kedengaran orang, dia berkata, saya nggak kenal Muhammad loh. Saya nggak kenal, siapa Anda? Abu Bakar, nggak kenal. Kata si ibu, loh, saya datang ke sini karena saya disuruh oleh anak saya. Wah, saya nggak kenal mereka berdua. Jadi Anda boleh pulang. Tapi kalau Anda mau pulang, saya temani nggak apa-apa. Tak melok aku ke rumah daripada anak-anak. Akhirnya kata ibu, ya sudah. Keluarlah Ummu Jamil bersama dengan ibu daripada Abu Bakar As-Siddiq untuk menuju daripada rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sana, melihat Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan luka parah. Teriak itu daripada Ummu Jamil.
Dan dia berkata, wallahi ya Abu Bakr, mereka itu tadi adalah orang-orang fasik yang telah menyakiti daripada dirimu. Dan saya meminta kepada Allah, mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Ummu Jamil, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ummu Jamil berkata, ya Abu Bakar, ini ibu kamu ada di belakang, dengerin. Nanti kalau anak ngomong bahaya. Al kata Sayyidina Abu Bakar, enggak ada masalah, insya Allah enggak ada masalah. Artinya kamu cerita saja, ibu saya ini aman, belum masuk Islam ibunya saja. Akhirnya beliau mengatakan, si Ummu Jamil berkata bahwa Rasulullah dalam keadaan sehat, tidak ada terjadi sesuatu apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, aina Allah, di manakah Rasulullah SAW? Jadi mau ditanya, bekhair, alhamdulillah, sehat. Tanya, di manakah Rasulullah? Dijawab, ada di Darul Arqam. Ada di Darul Arqam. Mendengar hal itu, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada ibunya, wahai ibu, wallahi la adzubu ta'aman wala ashrabu syaraban au ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, saya tidak akan makan makanan, saya tidak akan minum minuman, saya tidak akan meminum obat apapun sampai saya akan datangi Rasulullah di rumah Darul Arqam. Jadi ingin melihat wajahnya, padahal luka parah. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ma fadalakum Abu Bakr bi kathrati salatin wala siyamin walakin bi syai'in wa khara fi qalbi. Abu Bakar itu tidaklah mengungguli kalian karena banyak istimewa terhadap daripada Rasul. Terus geblak, loro, pingsan, berdarah-darah. Rasulullah sehat, masih ingin ketemu. Akhirnya si ibunya tersebut itu melihat anaknya yang begitu menggebu-gebu ingin bertemu dengan Rasulullah. Dia berkata, tenang wahai anakku, sabar sebentar, nanti saya bawa ke sana. Begitu kelihatan Sayyidina Abu Bakar agak tenang, sudah kelihatan beliau itu tidak ngos-ngosan, dibawalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dibawa Sayyidina Abu Bakar menuju daripada Rasulullah SAW, dan saat itu Rasulullah tengah berada di Darul Arqam, melihat Abu Bakar yang bonyok semuanya itu wajahnya dan dibopong oleh si ibu tersebut. Faraqqa lahu riqqatan syadidah. Rasulullah melihat itu sedih Nabi Muhammad SAW. Beliau meneteskan daripada air mata. Kemudian oleh Rasulullah dipeluk, diciumi oleh Rasulullah SAW. Kemudian bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh daripada orang-orang Islam yang ada saat itu melihat Abu Bakar yang bonyok semuanya itu, mereka merangkuli daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar berkata, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, ma bi min ba'sin illa ma nalan nasu min wajhi. Demi Allah ya Rasul, aku enggak ada masalah, enggak ada apa-apa. Jadi engkau tenang, yang penting engkau itu selamat.
Cuman wajah saja yang kelihatannya agak bengkak. Aku nggak ada masalah ya Rasulullah. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, dan ini ibuku, wahai ummi. Ya. Barratun biwaladiha, dia ini luar biasa sama anaknya kepada saya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari api neraka. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan si ibu dan ibunya Abu Bakar. Kemudian diajak masuk ke dalam agama Islam, selamat. Kemudian masuk makanya dikatakan bahwa tidak ada seorang sahabat yang sekeluarga masuk Islam seperti daripada Abu Bakar As-Siddiq. Beliaunya masuk Islam, ayahnya juga masuk Islam, ibunya masuk Islam, istrinya masuk Islam, anak-anaknya juga semuanya masuk Islam. Ya, itu termasuk daripada kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini perjuangan ya Pak. Ditugui wong sak kampung ya. Ditugui wong sak kampung. Nah, kita kadang-kadang ya, baru saja tertusuk duri, rong dino tak nang masjid. Rong dino tak nang mas. Padahal tertusuk duri. Apa mana yang pas toko ni rame? Tuh ni lah. Kerjaan ini lah, gak teko. Ya, kadang-kadang sebenarnya jam 2, jam 5. Ya. Subuh ini jam berapa? Jam 6. Jam 6, jam 7. Gara-gara delok bal-balan. Dalam periwayatan lain, ya, Rasulullah SAW bukan hanya itu saja. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan perlawanan daripada orang-orang Quraisy yang sangat luar biasa. Tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rencana yang lain. Yang makanya dikatakan setelah ada kesulitan, di situ akan ada kesenangan. Bahkan kesenangan yang lebih besar yang didapatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saat itu ya, karena penyiksaan dan apa yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi, ya. Tapi jangan Anda beranggapan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan berbagai macam cobaan itu kita beranggapan bahwa Nabi itu nggak ditolong sama Allah Subhanahu. Bukan. Ya. Tidak selamanya di dalam daripada perjuangan itu harus menang. Dan tidak selamanya kesuksesan itu didapatkan secara mulus, lancar, gak ada masalah. Apalagi mereka para nabi. Ya. Ada sebuah periwayatan hadis disebutkan asyaddun nasi balaan al-anbiya. Paling banyaknya musibah itu dan paling sulitnya musibah itu para nabi musibah ya, balai ya. Artinya balanya banyak itu artinya ujian dan cobaan. Makanya kadang-kadang kita itu kalau menghadapi daripada cobaan, ya, terkadang itu adalah sebuah uji coba dari Allah untuk mengetahui kesetiaan Anda kepada Allah. Sampai kadang-kadang naik lancar terus,
Ono tanda tanya hati. Hah? Lali ya? Lali ya. Nek lancar terus ono tanda tak? Bahaya. Tapi ya mudah-mudahan Pak, nek model kayak awak-awak iki insyaallah lancar terus ya ini. Sampeyan kepengin lancar terus apa ono anu? Lancar ya? Sing lanang tambah suwi tambah ganteng, gak tua-tua. Sing wedok tambah suwi tambah ayu, gak tua-tua. Ngono terus. Tetep tua. Tak pikir kan lancar terus. Artinya memang kaum mukminin, muslimin itu memang kadang dicoba oleh Allah Subhanahu. Dan Rasulullah di sini ketika diberikan banyak cobaan itu untuk mengangkat levelnya naik, Pak. Nek diuji terus kuat levelnya naik. Nah, awalnya kan diuji oleng, maka ditambah nyungsep. Assalamualaikum. Makanya kita nggak kuat kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh di sisi Allah tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai nek kepingin ngono ibadah sing rajin. Jadi orang itu kan begini. Orang patuhi apa yang kita katakan, itu namanya setia. Kong ini ya, kong ini ya, kong ini. Atau kalau tidak mematuhi, minimal kita uji. Tak uji so bagai. Nek diuji so, berarti setia. Makanya wis gak gelem ujian, sembahyang korat karet. Ya amblas, bro. Ya. Iya, sembahyang sing kena. Insyaallah ujian itu dikurangi ambek Allah. Rubik aku sembahyang kena tapi sik diuji. Oh berarti ati dimunggakno kelas. Berarti tugasnya tambah. Sampai nih beda ya antara pegawai biasa sampai direktur. Lah nek pegawai ku ana wong teko nyatet. Oh iya, anu tuku apa? Lah nek direktur iki main, Pak. Nggih ta? Ingine main, gak iso nyatet ngene tok. Enggak. Iki barang sing ndak payu sing ndi? Iki anu iki tugasnya tambah, Pak. Nah begitulah manusia. Nek ate munggah kelas, ya nambah tugas. Makanya nek sampai sembayangnya cuma 5 waktu tok, gak ono salat sunai, berarti gak nambah tugas. Mari tambahin sunah, cek nambah tugas. Terus mari beb sunai, pimu gak tambah tugas mana? Apa? Sedekah sing akeh. Pengajian ditekani. Ambil di sedekah sing teko ngajikan 50.000. Cepet sampean munggah. Kamuan tampil. Kamuan tampil ya. Kamu. Ya, nasallallahu alafwa wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita lihat perjuangan Nabi yang begitu luar biasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri kita adalah taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala ma'a kamalis sihah wa tamamil afiyah, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang harmonis di dalam melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan innahu syahidin wa bil ijabati jadir wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqihna wa gharabatil lana bi dinina ma'a ahlil qutri wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarda fi qawlan wa fi'lan karam warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرنا بالرضا منك العيون اقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله توصي المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المسابق الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة استر لنا العورات وآمن والأهل والإخوان وسائر الخلان أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله.